penyakitnya selesai. 10-2 angkat tangan. Nanti kita ambil
Awas ingetin ya. Yang kedua, fikih. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah agar ibadah menjadi sah ya. Tapi belum tentu diterima. Baru sah doang. Nah, ini tasawuf. Sekarang tasawuf, ilmu yang mempelajari bagaimana ibadah kita diterima. Saya ulang. Apa ilmu tauhid? Ilmu yang mempelajari agar kita bisa mengenal ilmu fikih. Tata cara ibadah agar ibadah kita ilmu tasawuf. Ilmu mempelajari bagaimana agar ibadah kita dengan cara mensucikan tasawuf, mensucikan hati. Dari sini deh. Sekarang kita belajar kedalam di dalam. Tadi di luar, sekarang di dalam. Ke dalam mana? Ke dalam hati. Ya. Ke dalam hati. Ke hatiku dan hatimu. Ya. Kasih. Ya. Ke dalam hati. Jadi kalau ibadah nggak sampai ke hati, cuma ibadahnya. Secara fikih dia sujud, benar. Secara fikih ketika dia sujud dia baca Subhana Rabbiyal A'la. Tapi secara tasawuf belum tentu benar hatinya, belum tentu hatinya sujud. Bisa aja hati pikirannya kemana-mana. Saja sholatnya nggak diterima karena hatinya pikiran tidak sesuai dengan perbuatan. Berarti ibadahnya belum benar. Ibadah yang benar adalah ibadah yang sesuai perbuatan dan hati. Ketika hati anggota tubuh membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati juga membaca, bukan mulut doang. Mulut doang burung beo juga bisa. Burung beo juga bisa. Itu kata burung beo. Bisa burung beo juga. Tapi ini kan kita manusia bukan burung beo. Kalau ibadah bukan hanya di lisan, tapi harus sampai dalam hati. Ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Hati juga lagi ruku, jangan kemana-mana. Sekarang saya mau tanya, yang hadir di sana banyak apa dikit? Lebih nggak 10 orang? Oh. Mana buktinya? Mana?
bermakna dapur juga sofa. Jadi sufi itu asal kata dari sofa yang artinya jernih, bersih, bening, suci. Itu tasawuf. Atau tasawuf juga diartikan sebagai kata dari suf. Suf itu bulu domba. Bulu domba. Ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata bukan bulu domba, menangkol. Jadi kebanyakan orang-orang ahli sufi pakaian itu nggak pernah ya lihat pakaian dari menangkol, dari bulu-bulu domba. Nah itu pecinya, rompinya. Pernah lihat nggak di online di Shopee yang pecinya banyak bulu-bulunya? Ada pernah lihat? Nah itu khas orang-orang sufi, pecinya banyak bulu-bulunya. Ya, ada bulu-bulunya banyak. Pernah lihat foto Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan? Nah fotonya itu pecinya dia bulat, putih, hitam. Itu dari penangkol. Itu mencerminkan kesederhanaan. Orang-orang sufi itu sederhana. Nah sufi sekarang nggak identik dengan pakaian yang dari penangkol. Sufi sekarang nggak identik yang dari bulu domba, bukan. Sufi sekarang identik akhlaknya. Jadi orang itu kalau belajar tasawuf dikiranya orang-orang yang meninggalkan dunia, orang yang kagak doyan kerja, kagak doyan duit, kagak doyan makan, kagak doyan minum. Kalau dia puasa, orang sufi mah. Makanya berat kalau belajar tasawuf. Ya. Nah, tapi kalian kudu tahu ilmu tasawuf itu minimal kita jangan sampai terlalu mencintai dunia. Kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal dari segala keburukan. Orang berantem gara-gara dunia. Adik kakak bunuh-bunuhan gara-gara dunia, berebut warisan. Orang korupsi, ya udah duduk di bangku anggota DPR, DPRD, udah enak jabatan, korupsi gara-gara dunia. Orang berdebat sana sini politikus macam-macam gara-gara dunia. Orang marahan gara-gara dunia. Orang berantem di pinggir jalan, bulan lapak orang dagangan, lapak parkir gara-gara. Pokoknya semua dunia ada. Makanya dunia itu pangkal segala kejahatan. Jadi jangan sampai kita terlalu cinta sama dunia. Dunia itu jangan ditaruh di hati, tapi dipegang. Di dalam hati mah ditaruhnya Allah. Yang ditaruh dalam hati kita agama. Ketika kita kesandung, dunia kita buang, agama kita pegang. Namanya hidup kan kadang-kadang kita kesandung.
sini, kita duduk di sini bukan orang baik. Justru karena kita orang jahat, karena kita banyak dosa, Allah dudukin kita di tempat yang mulia. Alhamdulillah. Kita ini jadi orang mulia, biar kita ini jadi orang suci, biar hati kita bersih. Makanya Allah tunjukin kita di tempat yang mulia ini dalam program pesantren hilang. Jadi jangan sampai kita terlalu cinta sama dunia. Selanjutnya, kalau kalian sudah tahu pengertian tasawuf, udah tahu kan? Nah, kan tadi sudah diulang-ulang. Kalau sudah tahu pengertian tasawuf, sekarang kita akan masuk ke dalam agak mendalam ilmu tentang tasawuf. Kita belum bisa sampai ke makom tasawuf. Makom tasawuf itu makom ihsan. Kalau dalam agama kita ada rukun iman, rukun Islam, ada rukun ihsan. Rukun ihsan satu. Apa? Ada tahu nggak rukun ihsan? Rukun ihsan itu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kalian tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kalian. Itu rukun ihsan. Rukun iman ada berapa? 6. Anggap iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Anggap aja rukun iman itu adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid apa tadi? Ilmu yang mempelajari agar kita bisa mengenal. Itu rukun iman. Iman kepada Allah, yakin kita mengetahui tentang Allah, biar kita mengenal. Setelah rukun iman ada namanya rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Nah, anggap aja itu rukun Islam ilmu fikih. Karena ilmu fikih ilmu yang mempelajari syariat ibadah, syahadat, sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Tuh, betul kan? Betul. Itu fikih. Nah, sekarang ihsan. Ihsan itu masuk ke ranah tasawuf. Ya, ihsan itu ke ranah tasawuf. Karena ihsan ini membahas mengenai hati. Ibadah kita bukan hanya sekedar secara rukun iman, rukun Islam, tapi harus rukun ihsan. Dipakai juga hati. Dipakai hatinya. Kalau ada ustaz lagi ngomong gitu, yang lainnya ngobrol, berarti dia orang akan punya hati. Berarti gimana mau belajar tasawuf? Susah. Kagak bisa. Ketutup gelasnya. Kalau gelasnya kebuka nih, air hujan juga turun masuk ke dalam gelas. Tapi kalau ketutup, biar kata hujannya deras itu gak bakal masuk. Kalian kalau mau nuntut ilmu, buka hatinya. Bukan cuma buka pikiran, bukan. Kalau cuma buka pikiran nanti dapatnya pinter doang. Belum tentu bisa ngamalin. Tapi kalau sekarang ngaji, dibuka hatinya, bukan sekedar pinter mendapat wawasan, akan tetapi dia akan bisa mengamalkan ilmunya. Kalau hatinya dibuka, sekarang dibuka hatinya. Udah? Sudah dibuka hatinya? Sudah dibuka hatinya? Oke, kalau sudah dibuka hatinya, ilmu akan mudah masuk. Ilmu gak mau masuk kepada orang yang
itu kan masalah hati. Ini tasawuf deh sombong. Gak mau kata ilmu. Ilmu pak kamu orang yang sombong. Hatinya kotor. Ilmu itu bersih. Gak mau ke tempat-tempat yang jorok, gak mau. Ilmu itu bersih, gak mau ke tempat yang jorok. Kalau hati kalian masih jorok, ilmu gak bakal bisa masuk. Nah sekarang hatinya kita mau. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Kamar mandi, apa pembersihnya? Jempol. Lantai pembersihnya apa? Superpel. Motor biar mengkilap, apa pembersihnya? Pakai kit biar mengkilap. Ya, benar. Hati juga ada pembersihnya. Apa hati pembersihnya? Banyak berzikir kepada Allah, banyak taubat, banyak istighfar. Yang pertama, kita harus melewati yang namanya ilmu syariat. Sebelum kita memasuki tingkatan yang di atas, tingkatan tasawuf, kita lewatin dulu ilmu syariat. Nggak bisa kita tahu-tahu ke atas, nggak bisa. Gila, nanti gila. Ya, banyak orang gila kan di jalanan mau kemana? Mau nyari Tuhan katanya, mau nyari Tuhan katanya. Sampai belum mandi-mandi, bulan-bulan, rambut pada tinggal. Ya, tapi begitu kan? Cari Tuhan katanya. Ikut apa? Kemana tujuannya? Enggak ngikutin kata hati saya. Itu gimana sholatnya itu badannya bau, umel. Bukan itu orang sufi, bukan. Itu orang sufi, bukan. Awas, ditipu banyak yang viral tuh. Orang-orang yang pada jalan mabuk, teman. Oh, pakai apa namanya? Kayak orang gila kan? Tanpa mandi-mandi. Katanya dia lagi nyari petunjuk. Nyari petunjuk. Yang petunjuk jauh amat, kagak jelas kemana-mana. Ke masjid aja nyari petunjuk mah ya. Di masjid nggak banyak baca Quran, ada guru ngaji. Yang pertama harus kita lewati ilmu syariat. Bagaimana kita melewati ilmu syariat? Ada 3 cara. Pos yang pertama ilmu syariat, saya contohin. Ini misalnya pos pertama, ini namanya ilmu syariat. Di dalam rumah ini ada 3. Apa aja? Yang pertama tobat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqomah. Ini belum kedua nih, belum rumah kedua belum. Nanti ada rumah 3. Terakhir. Yang pertama itu dulu. Di dalam rumah pertama, pos pertama namanya rumah syariat. Di dalamnya ada tobat, ada takwa, ada istiqomah. Ulangin apa aja? Tobat, takwa. Yang lagi diam, yang gak kuat. Tobat. Yang ikhwan. Rumah pertama kita harus beresin dulu. Tobat dulu. Bagaimana tobatnya? Banyakin istighfar. Astagfirullah. Ulangin. Cuma di lisan doang. Ulangin. Istighfarnya sampai ke sini. Maksud saya sampai kemari, ke hati. Mulut istighfar, hati menyesal. Coba ulangin. Tadi kan belum benar, baru 20 doang. Ayo 1, 2, 3. Terus. Kesal ingat dosa-dosa yang sering kita perbuat. Astagfirullah.
artinya menjauhi larangan, sholat kerjain, puasa kerjain, takwa. Setelah takwa, barulah ketakwaannya itu yang ketiga harus istiqomah. Jangan takwanya pas lagi di masjid, takwanya lagi di sekolah. Ini dengan keluar sekolah boro-boro takwa, jilbab dibuka. Astagfirullah. Nah, itu kan takwanya di tangan doang. Ya, awas. Jadi harus istiqomah. Ini baru rumah pertama, ini pos pertama harus dijalani dulu. Tobat itu apa? Mandi. Ibaratkan kan lagi mandi, setelah mandi pakai baju. Apa nama bajunya? Nama baju takwa. Tobat itu ibarat kita mandi, setelah mandi kita pakai pakaian, ibaratnya pakaian itu namanya pakaian takwa. Dan pakaian itu harus dipakai terus menerus, namanya istiqomah. Jangan pakai bajunya pas lagi di masjid, kira keluar masjid, keluar sekolah, dilepas bajunya, dilepas kerudungnya. Berarti belum bisa. Baru pos pertamanya belum bisa, bagaimana mau masuk pos kedua? Apalagi yang ketiga? Istiqomah, ya. Kalau udah tobat, jalanin semua perintah Allah, terus istiqomah. Yang perempuan ini kan banyak yang pura-pura, ya. Yang pura-pura apa? Yang pura-pura pakai jilbab, itu pasangan. Nanti kan di luar dibuka. Nah, gak apa-apa kalau pura-pura baik. Kali aja bener jadi orang baik, gitu kan ya? Iya, gak apa-apa jadi pura-pura jadi orang baik. Ini mudah-mudahan pura-puranya jadi asbab kebaikan. Gak apa-apa pura-pura pakai jilbab, gak apa-apa. Ya, kali aja nanti lama-lama jadi terbiasa. Amin ya Rabbal. Anak cowok lihat cewek cakepan gak pakai jilbab, gak pakai jilbab. Cakepan pakai jilbab. Ya. Dipakai pakai jilbab kan anak cewek pengen dilihat cakep kan, pengen dilihat cakep kan pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab, apa rambutnya gila? Apa bangun tidur udah kayak singa? Pakai jilbab udah, pakai jilbab yang jelek aja bisa jadi cakep, apalagi yang udah cakep. Betul kan anak Rohis? Oh, bagus tuh, mama ya. Yang jelek aja jadi cakep pakai jilbab, jadi mulia, jadi cakep, mempesona. Ada lagunya mempesona. Jadi mempesona, istiqomah, jangan pasangan doang. Ya, ini kelihatan, saya bisa melihat yang mana yang biasa pakai jilbab, yang mana biasa baru hari ini, yang nanti dilepas, ya. Oke, istiqomah ya nak ya. Ya, yang kata ke depan rumah Pak kan cuma warung doang di lontong depan rumah. Biar kata depan rumah dipakai jilbabnya. Nggak ada yang lihat kok Pak. Iya nggak ada yang lihat. Orang lihat kita. Kita mah nggak lihat orang. Orang lihat kita. Lihat motor, lihat. Jangan pun keluar rumah kalau kita mau belajar tasawuf lebih dalam lagi, jangan. Masih mau belajar lebih dalam, daripada gila. Belum sampai ilmunya belum. Kalau mau lebih dalam lagi di dalam rumah pun harus pakai jilbab dan tutup aurat. Di dalam rumah, karena di dalam rumah banyak jin laki, ada malaikat. Masa aurat kita kemana-mana, malaikat nggak mau datang. Tuh lihat segitunya tuh. Siapa-siapa yang di rumahnya ada patung, misalnya ada patung di rumah, malaikat kagak bakal datang. Ada anjing, ada patung, nggak mau datang. Foto
rumah tuh, foto-foto kita tuh, foto keluarga apa dipajang itu kalau masuk ilmu tasawuf itu malaikat kalau datang. Ada pengecualian, kecuali foto-foto para wali dan alim ulama itu diperbolehkan. Ya. Malaikat kemudian apalagi foto orang Korea, artis Korea, ya itu malaikat bukan foto orang Korea. Fotonya si ini si apa sih? Somse namanya Somse. Dibeli posternya dipajang di kamar. Malaikat kagak dateng, nah. Malaikat kagak dateng. Emang dia orang Islam? Satu dia bukan orang Islam, dia bukan ulama. Udah gitu foto lagi. Malaikat kagak dateng kasih rahmat kita. Oh. Malaikat nggak mau turun, malaikat rahmat nggak mau turun ke kamar kalian. Yang punya patung di rumah, malaikat nggak mau turun yang rumahnya ada patung. Kalau boneka masih boleh. Ada boneka, ulama mengatakan boneka itu satu pendidikan buat anak-anak. Gak apa-apa kalau boneka. Beda halnya kalau patung. Boneka nggak diharamkan. Yang tadi diperbolehkan patung. Sampai asbak, ada asbak dari patung, ada patung kodoknya gitu asbak, ada kodok lagi duduk, itu sama. Nah, ya. Ya. Kecuali foto alim ulama, dan foto alim ulama pun masih ada perselisihan. Ada yang membolehkan, ada yang tetap nggak memperbolehkan. Gitu. Makanya harus hati-hati. Di rumah pasangnya kaligrafi itu boleh. Di rumah lukisan pemandangan itu boleh. Pemandangan. Oh, pemandangan. Kalau foto itu masih ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Silakan kalian mau pakai yang mana, bebas. Itu namanya ranah fikih. Fikih itu pendapat, fikih itu paham. Silakan kalian mau paham yang mana, bebas, boleh. Lanjut. Setelah kita melewati rumah syariat, di dalam syariat itu ada tobat, ada takwa, ada istiqomah. Lalu rumah yang kedua itu adalah namanya rumah torikot. Rumah apa? Torikot. Ada syariat, ada torikot. Nah, di dalam rumah torikot itu ada apa aja? Di dalam rumah torikot itu ada ikhlas. Ada ikhlas. Apa itu ikhlas? Semata-mata kita beramal karena Allah. Kemudian yang kedua sidik. Ada sidik. Ada sidik namanya. Sidik itu artinya benar. Ikhlas belum tentu benar, tapi yang benar insya Allah udah pasti ikhlas. Jadi contohnya nih, lu tadi sholatnya ikhlas apa enggak? Kata temannya ikhlas tak puas sholat begitu. Ngomongnya doang ikhlas, tapi waktu sholat hatinya kemana? Nah itu belum benar sholatnya, baru ikhlas. Sujud, tapi hatinya nggak sujud, itu belum benar, baru ikhlas. Nah, rumah yang kedua dituntut agar kita ini menjadi orang yang benar perbuatannya, benar
Itu bayangin berapa tahun. Dari saya lulus SD, saya pesantren. Sampai kuliah S1 saya sambil pesantren. Saya kuliah S2 sambil pesantren. Saya nggak pulang-pulang ke rumah. Beres kuliah S2 baru pulang ke rumah, baru nikah. Tuh berapa tahun? S2 2 tahun, S1 4 tahun, udah 6 tahun. 6 tahun, SMA 3 tahun berapa? Jadi 6 tambah 3 9 tambah 3 SMP berapa tahun? 13 tahun. 12 tahun saya baru pulang ke rumah, beres nikah. Saya main nasi terus ngaji sama guru saya, sama kiai saya, sampai dengan sekarang. Saya udah ngaji sama kiai saya di rumah setelah nikah 10 tahun lebih. 12 tambah 10 22 sampai sekarang. Kalau beres-beres ngaji sampai mati. Ngaji mah sampai mati. Biar kata udah jadi guru tetap ngaji. Lu nanti jadi guru ngaji jangan sombong, tetap cari guru ngaji mah jangan berhenti. Saya udah tahun-tahun mondok pesantren, kuliah kuliah agama, buktinya sampai sekarang masih ngaji. Nggak ada berhenti ngaji. Mentang-mentang udah bisa Al-Quran berhenti gitu, atau mentang-mentang udah hafal Quran 30 juz ngajinya berhenti. Baru hafal doang kan, belum tentu tahu artinya. Kalau dia tahu artinya, tafsirnya tahu kan? Tuh, masih banyak pelajaran yang belum dipelajari. Setelah di makom Toriko, rumah yang ketiga itu nama rumahnya adalah rumah hakikat. Apa? Hakikat. Rumah syariat, rumah Toriko, rumah hakikat baru tasawuf baru ditasawuf hakikat. Orang yang udah sampai rumah hakikat syaratnya satu, selalu muraqabah, terasa dilihat Allah dimanapun dia berada, selalu terasa dilihat Allah. Ada satu kisah kata kiai begini ke para santrinya, wahai santriku silakan potong ayam, tapi jangan sampai ada yang lihat. Ada santri yang potong di samping bukit, ada yang potong di pinggir kali, ada yang potong ayamnya di belakang pesantren biar nggak kelihatan orang, macam-macam dia cari tempat biar nggak kelihatan dan nggak ada melihat. Semuanya kumpul setelah ditentukan waktunya. Hanya ada satu santri yang ayamnya belum dipotong. Ditanya sama kiai, kenapa kamu belum potong ayam? Wah kiai, saya udah kemana-mana, saya berusaha ke tempat-tempat, ke bukit, ke gunung, ke kali, ke sungai, tetap masih ada yang lihat. Emangnya siapa yang lihatin kamu potong? Allah. Berarti santrinya udah paham. Santrinya udah selalu merasa dilihat Allah. Yang lain belum paham tuh. Yang lain udah potong. Mudah-mudahan potong. Ada satu santri yang tadi potong ayamnya karena dia berkata ada yang melihat yaitu Allah Subhanahu. Nah inilah makom terakhir. Makom terakhir adalah makom di mana kalian selalu merasa dilihat Allah ketika di rumah, ketika di kamar, ketika di kamar mandi, ketika di luar sekolah, ketika di kampung, di pasar, dimanapun kita berada, lagi rame-rame, lagi sendiri, di tempat yang ramai, di tempat yang sunyi, semuanya senantiasa kita merasa dilihat Allah. Ketika kita merasa dilihat Allah, pasti orang yang dagang pasti jujur, karena dia selalu merasa dilihat Allah. Makanya orang sufi itu bisa jadi pedagang kalau pedagangnya jujur. Bisa jadi para pekerja ASN, bisa jadi ASN juga jadi ahli sufi kalau ASN
Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ngerasa dilihat Allah, berani nggak kita maksiat? Berani nggak kita maksiat? Atau mata kita lihat yang nggak nonton yang nggak? Berani nggak? Nggak berani karena kita ngerasa dilihat Allah. Ya. Bohong, berani nggak bohong? Karena kita ngerasa didengar sama Allah. Tuh. Artinya apa? Orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah pasti jalan hidupnya benar. Waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya makan nggak usah diingetin, makannya sendiri. Ya. Kalau sholat tadi ingetin gimana ya? Susah, bocahnya ya, bener nggak? Kalau masalah sholat perlu diingat, tapi kita makan kok juga, lupa makan ya, belum makan kok diingetin mak, mau diingetin, waktu lapar dimakan, yang diingetin mama, bapak, orang tua, yang diingetin anak-anak ada sholatnya sama auratnya dijaga, itu yang diingetin sama orang tua. Orang tua ingetin makan dulu, terus ingetin makan mah udah inget sendiri, betul nggak? Inget sendiri malah kita jajan, kita jajan. Oh, baik, jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dosa semua, orang-orang yang banyak dosa, yang hatinya kotor, yang mulutnya masih kotor, yang matanya masih suka melihat yang kagak. Mudah-mudahan Allah datangin ke sini kita menjadi orang baik semua. Amin. Sekian dari saya, Guru Irian, Guru Puyuh. Sekian dan thank you. Wabillahi taufiq. Ada yang bertanya, tapi silakan lama. Dan perwakilan cowok satu, cewek satu. Tanya apa aja? Biar saya cepat pulang ini, saya nggak bisa pulang. Di sini sudah saya catat, ada catatan, ada pendapat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang sufi itu orang yang selalu mensucikan hatinya, melepaskan hawa nafsunya dari pangkalnya dengan memperbanyak kholwat, riyadhah, taubat dan ikhlas. Itu orang yang sufi. Atau dari pendapat yang lain daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-Imam Junaid sampaikan orang yang sufi itu adalah orang yang selalu menjauhi keinginannya serta hawa nafsunya, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala serta
kedua lalu tinggal minta. Nah itu orang udah kelewatan ya, padahal itu semua titipan Allah. Silakan jadi orang kaya, Allah kata larang. Bahkan kami senang kalau umat Islam semuanya bisa jadi orang kaya, cuma jadikan kekayaan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kan punya mobil ya, misalnya saya punya mobil punya, cuma saya lihatin mobil yang saya miliki itu tidak ada, bukan cuma gaya-gayaan doang. Silakan punya motor bagus, bukan gaya-gayaan, punya motor ingin dibilang ganteng, keren, mantep, orang sudah makan ya, orang sudah dia punya motor juga diniatin buat ibadah, bukan buat yang lain. Punya baju bagus ya kan, belum beli baju lebaran ya, bukan pengen dilihat sama orang, nanti yang udah beli baju lebaran ya, bajunya untuk ibadah, untuk aura. Orang suku kayak dari yang pertama. Selanjutnya yang Arwan. Kita masih mikirin yang lain-lain, atau dalam sujud itu kita berdoa. Yang pertama saya jawab, kalau mikirin yang lain-lain, sholatnya nggak batal. Ya. Tapi bisa jadi dengan sholat yang masuk maksimal, karena pikiran kita masih kemana-mana, pahalanya jadi tetap sholatnya sah, karena dia wudu, sholatnya benar, bacanya benar, tapi pikirannya yang salah. Ini contohnya puasa, orang puasa kan dari mulai imsak sampai maghrib ya kan, apa dari subuh sampai maghrib. Nah kan ada yang puasa cuma dapat lapar sama haus, tapi kalau dia puasanya mulutnya masih bicara anjing babi harap mulutnya, itu bukan budaya, bukannya anjing babi harap mulutnya, jangan gitu. Tetap puasanya sah, cuma gara-gara kebanyakan ngomong kotor, ngomongnya akhirnya pahalanya kagak dapat. Tapi dia puasanya sah. Apakah harus kodok? Puasanya dari bulan selanjutnya tidak kosong kodok, orang sah puasanya. Tapi karena ngomongannya kotor lagi puasa, matanya tidak menjaga, masih melihat yang kagak-kagak, puasanya pahalanya berkurang. Bahkan bisa-bisa kagak dapat pahala sama sekali. Kata Nabi, kamil shohimin, banyak orang yang puasa lain salamu ilal jumat antos, melainkan kita mendapatkan lapar dan hausnya ada. Puasa cuma pahala kagak ada, yang didapat cuma lapar sama haus. Sama begitu juga sholat, bisa jadi sholat balik, bisa jadi cuma dapat capek doang, pahalanya kagak
Allah, iya gua lagi sholat. Udah kejauhan pikiran gua, tarik lagi. Allah Akbar. Beres Allahu Akbar, pas lagi ruku, hilang lagi, tarik lagi pikiran. Tarik lagi. Allahu liman hamidah. Allah lagi ditarik. Agar kita selalu ingat bahwa kita lagi menghadap Allah. Ini berhubungan kemana-mana. Habis sami Allah, Rabbana lakal hamdu bilis samawati. Itu pikiran kemana-mana. Mau sujud, tarik lagi pikirannya ke Allah. Ingat saya. Masuk mau sujud, Allah. Selalu ingat Allah. Setiap gerakan yang pendek aja kita bisa lupa sama Allah. Apalagi ketika kita lagi kagak sholat. Apalagi di luar sekolah, wah banyak lupa. Lagi sholat aja banyak lupa. Ingetin nama Allah. Apalagi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah pentingnya kita belajar tasawuf. Baru tahu kan itu ini, baru tahu di mana diajarin. Nggak ada yang di pesantren, ada di pesantren ya. Jadi di dalam hidup ini Allah mengajarkan kita di dalam sholat agar di dalam kehidupan sehari-hari agar selalu kita senantiasa ingat Allah. Kita ke kantor ingat Allah, kita sekolah ingat Allah, kita main berhati-hati ingat Allah, kita mau nongkrong ingat Allah. Selalu yang kita ingat Allah. Itulah Allah mengajarkan kita dalam gerakan sholat. Kita bermanfaat bersama Rasulullah. Kita tutup bahasan ini dengan membacaan doa. Mudah-mudahan segala cita-cita kalian, hajat kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita bukan hanya sekedar sah, tetapi diterima juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan juga diterima, tetapi yang diterima bisa dinikmati nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. اللهم اجعل هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
14, 13